Nah, selama new normal ini kesibukannya apa sekarang nih, Coach Andra? Alhamdulillah kayaknya makin sibuk ya new normal ya. Dahsyat. Walaupun Ah, kayaknya cuma pindah dari satu Zoom ke Zoom lain, satu live IG ke IG lain. Cuma ya kayaknya macet juga sih gitu ya. Maksudnya ya begitulah gitu mas kurang lebih capeknya kayaknya sama juga sih kayak lagi kondisi biasa gitu. kondisi Tapi biasa seru ya. sih seru sih. Seru ya. Seru gitu mas. Oke, sip, 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 sip. Oke. Mas Terus Daniel apa kabar? jadwal-jadwal, Hmm, alhamdulillah baik. Kalau Alhamdulillah jadwal-jadwal baik ya mas. di Oke. Indonesian NLP Society jadi pindah semua ya ke online semua ya, Coach ya? So far sih gitu, karena Hmm, udah banyak sih yang desek pengen minta offline gitu ya. oke. Cuman kan kabarnya ketentuan kalau di ruangan tertutup mesti 10 orang gitu. Udah gitu kita juga kan belajar NLP masih praktek ya, masih praktek Betul, betul, betul. deket-deketan agak riskan juga pakai face Ya. shield gitu kan kayaknya ya mungkin bisa sih pakai face shield dipertimbangkan tapi kita masih mikir-mikir dulu sih gitu. Hotel juga masih Oke. nyesuaiin kan Hmm, teksnya, protokolnya mereka lagi coba mempersiapkan yang terbaik gitu sih Mas. siap, siap, siap. Oke, ya. Saya kebetulan besok sudah mulai ada kelas offline juga, tapi memang Oke oke. terbatas sih, paling cuma Hmm, 10 orang gitu, jadi memang belum yang banyak gitu ya, jadi hanya terbatas 10 orang, pokoknya ngikutin rule of the game-nya pemerintah aja. di mana Gitu. Mas? Di mana Mas? Saya kebetulan diundang sama Coach Adam, jadi kolaborasi sama Coach Adam di rumah hipnoterapinya Hmm. Coach Adam, jadi kita Oh besok oke Tebet. di yang di Tebet sekarang udah pindah ke Pinang Ranti. Jadi dia sekarang pindah ke Pinang Ranti, Coach Adam. Nah, itu kita besok ada event untuk enjoying your personality offline. Jadi kalau kemarin-kemarin sempat online, kita bikin yang offline. Gitu, Coach. Ya, 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 ya. Ya. Nah, Oke oke. Salam buat Coach Adam ya. Hmm. ya insya Allah nanti disampaikan. Oke, nah malam Mas Joni Irawan, selamat bergabung di Enjoying Life series.id. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lain pada gabung, Coach, aku infoin dulu ya. Aku buka Oke. dulu kelas Yap. kita malam hari. Oke. Mas Daniel aku juga coba ganti sinyal dulu ya. Yang ini kayaknya kurang bagus sinyalnya. Oke, siap, siap, siap. Ah, ini sampai ada tiga Oke, sinyal nih di saya. Kita coba cek oh mana iya, yang paling bagus dulu ya. oke, siap, siap, Kalau siap. malam ampun deh, malam kena semua itu. Kalau malam hampir mau ganti kemana juga kurang lebih sama. Oh gitu ya. Oke, oke. Hmm. Mudah-mudahan dapat yang Ya terbaik. aku coba cek dulu ya. Bismillah ada yang terbaik. Oke, siap, siap. Oke. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung kelas online malam hari ini, kita akan membahas topik tentang membangun kebiasaan baru di new normal, gitu ya. Jadi kebiasaan baru di era new normal. Oke, selamat malam Mas Pras Tes. Pastio. Oke, Oh, ada Mas Pras. Halo Mas Pras, apa kabar? dan juga buat Oke, sip. uh, Mbak Thomas Trio Irawan, terus Aris Kukis. Selamat malam, selamat bergabung di Enjoying Live Series dan juga di Andra Video tentunya. Oke, jadi malam hari ini topik kita adalah transformasi kebiasaan new normal. Nah, ini sekedar pengantar aja, Mas Mhm. Andra ya. Jadi enjoyinglifeseries.id ini sebenarnya adalah kita punya visi misi gitu ya, bagaimana kita ingin memajukan sumber daya manusia Indonesia untuk lebih unggul supaya Indonesia maju. Sebenarnya kita punya tagline-nya Mhm. kayak gitu. Nah, sehingga untuk supaya SDM kita semakin maju tentunya kan butuh apa ya, knowledge, butuh skill yang mungkin sifatnya soft gitu. Kalau hard skill mungkin bisa dapat dari corporate, dapat dari perusahaan masing-masing, dapat training dari para trainer yang memang menguasai bidang yang Mhm. hard skillnya gitu kan. Nah, tapi soft skill ini ya jarang orang mau terbuka gitu ya, open mind bahwa soft skill jadi sesuatu hal yang penting juga dalam entah itu bisnis ataupun juga di dalam pekerjaan. Nah, buat teman-teman yang baru bergabung gitu ya,
Coach Andra ini adalah guru pertama saya belajar NLP bersama Mas Andreas pas Olympia waktu itu gitu. Udah lama banget ya, udah lama banget itu Mas. Kelas gitu ya. Jadi diundang sama Coach Andra ini adalah coach undangan gitu ya kalau waktu itu di Neo NLP gitu ya. Beliau yang mensupport Mas Andreas waktu itu. Nah, nanti kapan-kapan kita juga akan berkenalan dengan Andreas pas Olympia lah pastinya. Nah, Mas Andra ini fokusnya kepada habit ya, jadi membangun habit, membangun kebiasaan. Dan saya jadi teringat tuh, makanya saya posting kata-kata itu. Orang selalu semangatnya di awal gitu ya, makanya sering ada kata-kata hangat titik-titik ayam gitu kan. Nah, sehingga bicara tentang kebiasaan adalah bagaimana kita membangun ya tadi habit, membangun sesuatu hal, melakukan sesuatu hal yang berulang-ulang sehingga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Nah, malam hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Coach Andra, seperti apa sih bicara tentang transformasi kebiasaan di era new normal. Oke, silakan Coach Andra, gimana kira-kira nih bicara tentang transformasi ini? Oke, iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Tadi udah banyak yang nyapa saya gitu, dan ada beberapa kawan yang hadir juga di live malam ini gitu. Jadi sebenarnya nih Mas Daniel, tema habit udah berapa kali ya saya bawain di live IG gitu ya. Udah beberapa kali. Cuma kalau ngelihat yang hadir hari ini sih sepertinya belum pernah ikut yang sebelumnya gitu. Jadi kalau yang sebelumnya sih saya buat emang bersambung tuh Mas Daniel. Jadi emang bersambung. Saya sendiri bikin rumus untuk memprogram sebuah habits itu ada 4 tingkatan ya Mas Daniel. Oke, 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Jadi ini sih ngikutin dari istilah sekolah ya. Yang pertama itu SD, dari SD dulu Mas. Bukan sekolah dasar tapi ya. SD itu adalah sadar diri. Nah, abis SD kan apa? Kira-kira apa Mas? SMP abis SD gitu apa tuh? SMP, ya benar. Nah, tahapan kedua program Your Habit itu yang saya buat ya SMP. SMP itu setting memulai pembiasaan. Jadi udah nyadar mesti disetting nih. Kita perlu men-setting beberapa hal. Karena sadar aja nggak cukup gitu. Cuman ngandelin tekad, akhirnya ya kayak kata Mas Daniel tadi, anget-anget titik-titik gitu ya Mas ya. Nah, oke. Jadi itu habis SMP, SMA itu senantiasa melakukan aksi, baru di situ diulang-ulang tuh Mas. Habis kita setting, kita ulang-ulang terus. Mau nggak mau ya kayak tape gitu yang diulang. Cuma biasanya kan kalau tape itu diulang makin lama makin bosen nih Mas. Habits itu menarik loh. Makin lama diulang malah makin seru sebenarnya kalau tahu seninya gitu. Kalau tahu seninya ya. Makin lama diulang tuh makin seru, dan kita kayak ada something yang hilang aja kalau kita nggak melakukan habits itu. Nah, ini mungkin yang tadi sempat kesebut sama Mas Dani, cuman ini bukan anget-anget titik-titik tadi ya. Biasanya fase-fase hari ke-10 gitu ya, fase-fase hari ke-8 menuju ke atas gitu ya, 8 hari ke atas, orang mulai bosan tuh. Benar tadi kata Mas Daniel. Dan itu yang akhirnya kita bikin fase habis SMA kan, bukan kuliah ya, kuliah susah nyari singkatannya. Itu adalah PT gitu ya, perguruan tinggi harusnya kan gitu, cuman saya buat jadi pertumbuhan otot. Jadi biar dia nggak bosen dan biar dia nggak balik lagi ke habits yang lama, dia mesti numbuhin otot-otot kebiasaannya dia. Nah, kurang lebih sih kayak gitu Mas Daniel. Dan kalau ini kita tanya-tanyaan atau saya pemaparan dulu atau bagaimana nih modelnya di sini? Hebat aja sih. Kalau ada paparannya sudah siapin materinya nggak apa-apa. Oke. Kalau ada yang bertanya nanti saya bantu untuk sampaikan. Iya. Nah ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan terus mungkin kita nyamain dulu definisi masalah tentang habits ya. Tentang kan judulnya adalah transformasi habit. Kita nyamain dulu nih habit itu sebenarnya apa. Jadi habit itu kalau saya ngambil dari bukunya James Clear, ada banyak sih sebenarnya definisinya. Yang saya ambil dari James Clear aja, itu adalah perilaku yang diulang. Gitu ya Mas ya. Coba saya ulang. Jadi perilaku yang diulang secara frekuensi tertentu gitu ya. Nah, lama-kelamaan jadi otomatis. Oke, jadi habits tuh ya kayak gitu. Sometimes kita juga nggak sadar tuh sama habits kita karena otomatis. Cuma ini menarik ya. Jadi di definisi itu udah kesebut tuh input sama output kan. Jadi outputnya memang otomatis, tapi perlu teman-teman pahami tadi ada inputnya. Jadi nggak ujuk-ujuk otomatis tuh habit. Jadi ada suatu saat
kita melakukan itu diulang lagi dalam frekuensi yang teratur, baru lama-lama jadi otomatis. Oke. Nah, jadi kalau memahami itu, which is artinya habit itu dibentuk awalnya ya, bukan terjadi begitu aja. Nah, karena dia dibentuk, artinya bisa dibentuk juga, bisa diprogram juga. Kurang lebih kayak gitu nih Mas Daniel. Oke, siap. Jadi bisa jadi mestinya sih kurang lebih kayak gitu. Oke. Uh, Nah, itu prosesnya terus, berapa lama tuh, Mas, untuk pembentukan itu, Mas? Nah, kalau ya kebanyakan orang nanya berapa lama gitu ya. Saya juga waktu mempelajari ini, memang pertanyaannya berapa lama sih sampai akhirnya terbentuk habit. Cuma ternyata yang lebih pas nih Mas Dani, pertanyaannya adalah berapa sering gitu ya. Setelah berapa sering kita ulang, dia akan menjadi habit. Karena kayak misalkan ya, kita sehari 3 kali ngelakuin itu, yang nggak perlu bener-bener 30 hari Mas, kalau emang sehari 3 kali. Gitu, kayak makan kan sehari 3 kali atau sehari 5 kali bahkan diulang-ulang terus, yang nggak perlu sampai 30 hari, mungkin lebih tepatnya kayak 10.000 jam lah. Dia bukan masalah berapa harinya, tapi berapa jamnya dia mengulang-ulang itu, mempraktekkan itu kembali. Jadi kita ngomongin seberapa sering frekuensi itu diulang sama dia. Nah, hanya ini untuk patokan aja, akhirnya saya coba ngebuat sebuah program, tapi ini masih uji coba terus ya. Masih trial and error terus, itu di 14 hari. Di 14 hari dengan frekuensi tiap hari masih diulang. Jadi kita jadiin daily gitu, Mas. Gitu. Oke, siap. Jadi semakin sering diulang, tadi ya kembali ke yang PT tadi ya, pertumbuhan ototnya gitu ya. Oke. Iya. Nah, sebenarnya sih kalau pertumbuhan otot, dia nanti ngomongin belief, ngomongin identitas, nah itu. Biar nggak cuma diulang doang, tapi ada belief yang kita install, ada identitas yang emang kita pasang, supaya makin oke si habits yang diulang-ulang ini. Contoh misalkan kayak misalnya kita mau lari rutin gitu kan. Kita mesti setting identitas yang kayak gimana. Kayak saya pas nyobain lari rutin, saya pasang ya, saya adalah Andra yang peduli kesehatan dan Andra yang emang disiplin dalam melakukan habitsnya saya. Nah, itu ngebuat otot lari saya makin gampang. Ketika kita punya identitas yang tepat, larinya jadi lebih ringan gitu loh, Mas. Kadang ada Betul. Iya sih, benar banget. Karena ketika pertama kali ikut, betul. Nah, oke. Puter-puternya hilang. Ya, karena bicara tentang lari tadi itu, iya oke. Bicara tentang lari itu saya jadi ingat ketika pertama kali saya nyoba ikutan 5K gitu ya, 5K gitu ya ceritanya. Wih, 5K, sip. Nah, itu ternyata memang ngap juga. Karena ternyata butuh tadi satu kebiasaan yang mungkin awalnya nggak dari 5K, mungkin dari 100 meter dulu, 200 meter gitu ya. Terbiasa. Oke. Asal jangan 1 meter dulu ya, kayak social distancing jadinya nanti. Oke. Lanjut. Nah, jadi memang kayak gitu. Tinggal ini kalau kita ngomongin transformasi, kenapa sih kita mesti transformasi? Karena ya everything change kan di new normal. Gitu. Kalau kayak kemarin saya sering banyak ditanyain, gimana nih Pak untuk seorang sales, apa namanya, pembeli kita pada kemana, kan ada banyak yang bilang kayak gitu kan pertanyaannya. Nah, saya balik aja pertanyaannya, bukan pembelinya yang kemana, kamunya yang kemana gitu. Kamu dicari-cariin pembeli, cuman cara pembeli nyari kamu sekarang berbeda gitu ya. Kalau dulu mungkin pembeli bakal nyari kamu di mall. Aku kehilangan gambarnya. Sip. Tadi hilang ya, Mas? Di aku sih halo, enggak. Mas. Udah join lagi saya sih belum? Enggak. Udah. Udah, Mas, sudah ada gambar. Ini udah join lagi belum? Sudah, Mas. Sudah, Coach. Oke. Ya, ini sudah bergabung gitu. Tadi ya, udah ya, aku ganti sinyal lagi nih. Oke. Ini di rumah saya tuh kayak lagi perang sinyal soalnya, Mas. Itu ya.
Nggak tahu tuh providernya malah kayak perang-perangan. Ya gitu deh, apa? Jadi kayaknya satu jaringan fiber dan lain segala macam malah mengganggu fiber-fiber yang lainnya. Entahlah, nggak rapi kayaknya masangnya. Jadi kalau lagi ada yang pasang baru, apa namanya, jaringan internet gitu ya, wifi, yang lain jadi keganggu. Waduh. Ya, ya. Entahlah, itu mungkin udah karena, kalau ngeliat kabel di sini penuh banget mas. Kabel apa, antena parabola gitu. Oke, maaf nih teman-teman ya. Biasalah kalau malam kayaknya semua akses di sini jadi kita rebutan bandwidth gitu. Oke. Akhirnya Ya, wajar. Tahu itu ya. lagi WFH ya, lagi new normal. Kita aja mau naikin bandwidth, ntar dulu jadi bahan omongan kan. Ntar dulu nanti yang lain jadi kecil bandwidthnya gara-gara masnya naik dan lain segala macam. Oh gitu dari Yes, provider. oke. Iya bener. Ntar dulu mereka juga lagi nambah bandwidth dulu gitu kan, supaya emang kita yang nambah bandwidth aman gitu. Nggak malah makan yang lain. Oke. Oke, sip. Ya wes gitu mas. Tadi sampai di mana tuh? Tadi lagi jelasin apa ya? Lagi cerita Jadi tentang, oh iya, new normal ya. biasa normal betul. Jadi kayak teman-teman sales kan suka teriaknya kemana nih buyers kita gitu ya. Mungkin pertanyaannya dibalik, buyers juga nyari sales-sales kita pada kemana gitu. Karena mereka akan mencari sales dengan cara yang berbeda dengan sebelum ini gitu ya. Tadi sempat saya sebut kalau dulunya mereka cari kita di mall, cari kita di, saya juga kan gede sebagai sales ya, cari kita di event dan lain segala macam atau di showroom yang sales mobil. Sekarang mereka nggak nyari di situ gitu ya, nyarinya di IG, nyarinya di apa YouTube, nyarinya di grup WhatsApp dan lain segala macam. Jadi teman-teman sales mesti terbiasa dengan itu gitu ya. Wajar aja kalau nggak ketemu sama buyersnya karena buyers nggak nyari kalian di situ sekarang gitu. Gampangnya ya. Tadinya mungkin mereka nyari belanjaan ke barat, sekarang mulai ke timur ya. Kitanya juga mesti ngikut ke timur. Kurang lebih sih gitu. Nah, ketika kita mau transform ini, jadi kuncinya sebenarnya ya, bidangnya apapun, kunci transformasi kita biar sukses ya habit, mau nggak mau. Betul. Gitu Mas Daniel. Kenapa? Karena ada penelitiannya nih di researchgate.net. Saya lupa Wendy Woolen atau maaf nih saya lupa namanya, khawatir malah jadi salah ya nyebut nama orang. Beliau tuh neliti dalam sehari berapa persen sih manusia melakukan habits gitu ya secara otomatis. Menurut Mas Daniel tebakannya berapa Mas? Secara otomatis harusnya sih banyak ya, lebih dari 10 kali ya, kan mulai dari bangun tidur kan. Persen gitu loh, persen. Persennya di atas 70% kali nih. Oke. Sip, gede sih, kegedean Mas. Kalau gitu. Oh, gede ya. Menurut penelitian beliau tuh 40 sampai 50%. Oke. 40 sampai 50%. Apa yang kita lakukan itu based on habits. Nah, ini good news apa bad news kan gitu ya? Ya, kalau emang habitsnya udah sesuai, good news buat kita. Tapi kalau habitsnya nggak sesuai, kayak sekarang deh situasi berubah, kebiasaan berubah, kebutuhan berubah dan lain segala macam, ya kita mesti menginstall habits yang baru gitu. Kalau nggak kita akan ngelos 50% itu tadi dalam harian, dalam kejaran apapun bisnis dan dunianya kita. So, ya kalau kita ngomongin transformasi new normal, kalau boleh saya nyebutin gitu ya, habits itu adalah satu hal wajib yang teman-teman kuasain. Iya. Jadi karena segala sesuatu tuh jadi akan lebih mudah kalau udah jadi kebiasaan kan. Rumusnya kita udah tahu tuh, bisa karena biasa. Nah, ya jadi kuncinya gimana ya, biasain gitu. Cuman masalahnya nih kita nggak tahu aja seni bangun habits kayak gimana. Jadi habits tuh kayaknya sakit dan susah dan lain segala macem. Ya emang ada susahnya, cuma kalau tahu seninya nggak terlalu susah-susah amat gitu sih Mas. Dan kita bisa menikmati proses menginstall habit baru dan menguninstall habit yang lama. Kurang lebih gitu Mas Daniel. Oke, iya. Jadi bicara tentang habit ini, ya tadi ya, intinya ya dibiasain aja gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang hambatannya adalah ya di dalam diri tadi, makanya
pertanyaan, sorry, Mm-mm. tadi tahapan transformasi itu yang pertama adalah SD tadi ya, sadar diri ya. SD, dia masih Betul, sadar diri. sadar diri ya. Sebelum itu nggak ada TK, Hmm. nggak ada sadar diri Bingung itu. juga sih cari TK. Kan TK tuh nggak wajib ya Mas ya? TK tuh kan nggak Betul, wajib betul. ya? Langsung SD juga boleh gitu. Langsung betul. Jadi sadar diri. Jadi Nah, memang sadar kenapa kebiasaan itu perlu dilakukan mm-mm. atau perlu dilatih. Ya bicara tentang Nah, new normal oke oke. pasti sangat ya. Bicara tentang orang harus pakai masker dan seterusnya gitu kan, coach ya. Ya kayak ini aja kita mulai IG live ini kan sebuah habits baru yang emang Betul, betul, mesti betul. dibentuk ya. Kita entah kita yang sharing atau kita ngeliat IG live orang lain, Mm-mm. itu perlu dibentuk, sangat-sangat perlu dibentuk. Bahkan ya kayak yang namanya public speaking itu udah berubah banget wajahnya di new era sekarang ini gitu. New era ya, new normal. Ini Gitu, normal. new normal tuh udah berubah banget. Public speaking, Mm. trending itu wajahnya udah totally different Betul. banget. Kalau kita nggak ngikutin, kita nggak bangun habitsnya, udah deh Mm-mm. kita lewat gitu. As a trainer juga susah gitu, susah buat Yes, berkembang kalau kita nggak ngikutin hal-hal tersebut. betul. Nah, oke. Kita apa nih? Mungkin saya ini kalau ada yang mau nanya juga boleh langsung tanya. Silakan ketik aja nanti di. Ada ketik ketik aja, insya Allah ya kita coba bahas. Sambil nunggu pertanyaan, aku sharing sedikit tentang cara setting perubahan. Boleh kali Mas ya? Boleh, boleh silahkan. SMP di tahapan SMP cara setting perubahan. Jadi cara setting perubahan itu kita mesti tahu habit flow chart tuh namanya habit flow chart. Nah, Mm-mm. habit flow chart itu ada di bukunya Charles Duhigg, buku habit yang warna kuning tuh. Saya lupa bawa. Biasanya kalau lagi live kadang saya bawa. Mm-mm. Jadi, nah rumus habit flow chart tuh di Google banyak deh. Coba aja dicari. Habit flow Mm-mm. chart itu pertama adalah cuek gitu ya Mas. Cuek. Tulisannya cuek CUE gitu. Ya. Bukan clue ya, cuek gitu loh. Sebentar. Dan SM. Nanti mungkin saya bahas ini ya pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertama itu ada cuek, apa sih bacanya Q ya, Q atau ya saya sih sering bilangnya ini gara-gara cuek gitu ya, gara-gara cuek. Sebenarnya cuek C pakai C dia, Q mungkin bacanya. Habis itu rutin dan yang terakhir craving. Mm-mm. Nah jadi habits itu terjadi pertama ada pemacu tuh paling gampangnya pemantik lah gitu mas, Oke. pemicu atau pemantik. Jadi Mm-mm. kayak apa namanya orang nih mau ngerokok itu biasa ada Q-nya, ada Q-nya ya, ada entahlah cara nyebutnya gimana ya, saya belum ngecek ke Google Translate tuh gimana pronounce-nya. Mm-mm. Belum nanya teman-teman juga. Jadi pemantiknya itu ada, pasti pemicunya ada. Nggak ujuk-ujuk tiba-tiba dia nyalain rokok, enggak, pasti itu ada pemantiknya. Itu beda-beda tiap orang. Nah, itu kita perlu memahami dulu. Sebelum kita men-setting lingkungan, kita perlu paham pemantik habits-nya kita tuh apa. Mm-mm. Gitu. Jadi pada awalnya kan kita ketemu pemantik, terus terjadi rutinitas itu, ngerokok itu tadi ya, terus berulang-ulang, lama-kelamaan baru muncul craving. Craving tuh apa ya, kayak apa sih, nagih gitu ya, ngefly lo Oke. pengen-pengen gitu lagi, pengen itu lagi gitu. Mm-mm. Lama-kelamaan kita nggak perlu ada rutinnya, baru ngelihat cueknya doang udah mulai nagih gitu. Jadi dulu mungkin Mm-mm. abis ngerokok baru muncul ketagihannya, sekarang enggak, lidah udah asam aja udah muncul ketagihannya gitu kan. Oke. Nah, so settingnya langkah di awalnya itu kita masih mengenal dulu when-nya. Untuk tahu pemicu kita masih tahu when terjadi si habits itu. Jadi Oke. habits buruk itu terjadinya kapan sih? Nah itu kita masih tahu dulu supaya nanti kita settingnya enak. Contoh, Oke. contoh ya, misalkan main Facebook kelamaan. Nah, iya Mbak Maya Kaunang. Oh apa kabar Mbak Maya Kaunang? Oke, ini mumpung saya sempat ke ngebacain ini chat sekalian aja. Tadi SD, SMP, SMA, dan SMA apa Mas? SMA itu maksudnya apanya yang ditanya? Singkatannya kalau singkatan Singkatan. sebenarnya di atas ada, mungkin bisa Mm-mm. di scroll ke atas. Aku bacain cepat aja di SMP. Tadi setting memulai pembiasaan, SMA tuh Mm-mm. senantiasa melakukan aksi, dan terakhir tuh PT, perguruan tinggi cuma saya ganti jadi pertumbuhan otot. Alhamdulillah baik, alhamdulillah ya Mbak Maya baik kabarnya. Oke, tadi saya sampai bahas di misalkan buka Facebook lama nih, Mas Mm-mm. Daniel ya. Which Oke. is ini jadi Mm-mm. momoknya kita di WFH ya.
Nah itu kita masih tahu dulu when-nya kapan sih kita jadi buka Facebook kelamaan. Nah when ini rumusnya, nah ini makanya yang perlu tahu ilmu habits biar gampang. When ini rumusnya adalah bisa orang, bisa waktu, bisa perasaan. Kalau bahasa NLP-nya state gitu mas. Waktu atau state, oke. Jadi bisa orang, waktu atau perasaan itu when. Jadi yang memicu sebuah habits muncul. Nah itu kita masih tahu dulu. Misalkan tadi saya contohnya buka Facebook gitu ya. Nah ternyata yang memicu itu dalam konteks saya waktu itu ya ada case itu juga saya mau rubah. Nah dalam saya konteks pagi itu mas waktu jadi jam. Ternyata tiap pagi jam 6 tuh saya mulai ngecek handphone. Oke. Nah, itu jadi tahu dulu tuh pemicunya. Oh, pemicunya ternyata pagi jam 6. Ini kalau kita ngomongin bad habits ya. Dan kita mau ngerubah itu. Kalau udah tahu, gampang. Akhirnya kita bisa memprogram ulang itu kan. Yeah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau kita sendiri nggak tahu kapannya, belum menyadari kapan sih itu terjadi, itu susah banget. Jadi dalam men-setting itu ketahui when-nya kapan. Dan terus yang berikutnya dijauhin tuh si pemicunya gitu. Jadi jauhin Q-nya dijauhin, terus program baru yang mau kita muncul tuh dideketin. Gampangnya gini, saya kasih analogi aja. Jadi gampangnya kayak gini, kayak misalkan orang mau diet nih mas, dia mau diet makan buah yang banyak, dan dia nggak mau makan coklat, Oreo dan kawan-kawan lagi gitu ya. Cuman nih di mejanya dia nih ya, di meja kerjanya dia isinya Oreo, Silver Queen gitu ya. KitKat gitu atau mungkin Kinder Joy punya anaknya ada di situ ya. Buahnya ada di kulkas, which is kulkas itu lantai 2 dan meja dia lantai 1. Kira-kira nih dia akan lebih banyak ngambil yang mana? Yang ada di dekatnya. Iya pasti yang ada di dekatnya. Makanya kan setting lingkungan dulu. Kita mau menaruh keyakinan sekuat apapun gitu. Oh saya nggak bakalan makan buah, cuman buahnya ada di depan mata. Nggak bakal makan coklatnya di depan mata, susah juga. Saya nggak bilang itu nggak bisa, cuman susah juga gitu. So, jadi tahapan itu nantilah pertumbuhan belief dan lain segala macam. Saya bilang pertumbuhan otot nanti di belakangan. Setting aja lingkungan dulu yang lebih cincai, yang lebih mudah, yang lebih dekat sama kita gitu. Jadi kurang lebih gitu. Karena ada penelitian itu apa ya, suggestion impulse buying, Howard Stern tahun 1952 ya kalau nggak salah. Jadi dia nemuin deh mas, seringkali orang beli barang bukan gara-gara pengen dibeli, tapi bukan emosional buying juga, beda ya. Emosional buying kan karena emosi, tapi gara-gara dilihat. Nah, ya makanya kan kalau ini masih dipakai implementasinya sampai zaman sekarang ya. Kalau di Carrefour, Giant gitu, barang-barang yang emang mau mereka jual secara lebih cepat laku, itu ditaruh di depan mata. Kenapa? Karena itu yang dilihat sama dia. Nah, jadi orang jadi muncul, kok jadi pengen beli ya? Sebenarnya bukan karena kepengen, tapi karena ngelihat. Benar juga sih. Makanya kalau kita yang muslim kan mesti hati-hati sama mata. Gitu ya, mesti hati-hati. Oh, ada Mbak Irima. Halo Mbak Irima, apa kabar? Mesti hati-hati sama mata. Kenapa? Karena tadi bisa jadi kita jadi kepengen bukan gara-gara pengen, tapi gara-gara ngelihat aja tuh. Makanya setelah sadar, tadi kan mesti sadar dulu ya. Setelah sadar, setting lingkungannya tuh, setting untuk memulai pembiasaan. Ya gimana lo mau makan buah kalau setumpuk di meja itu isinya coklat dan kawan-kawan gitu sih. Nah, teman-teman sadari itu dulu gitu. When-nya si pemantik yang menyebabkan kita melakukan habits buruk itu apa. Jadi kalau itu enggak susah gitu ya. Kalau itu enggak susah. Ada sih orang-orang yang modelnya ekstrim gitu ya. Dia main aja langsung di belief-nya itu bisa teratasi, ada. Cuma nggak banyak sih kalau mau jujur-jujuran gitu mas. Nggak banyak. Nanti kekuatan karena willpower itu kan terbatas ya. Willpower itu kekuatan kita untuk menahan sesuatu itu kan sebenarnya terbatas. Ya daripada nahan dulu, yang mending dijauhin aja langsung si pemicunya. Gampangnya kayak orang narkoba deh gitu kan. Kalau masih deket sama lingkungan itu ya susah buat dia menghindari godaan-godaan hal tersebut.
gampangnya gitu Mas. Betul. Makanya di settingan kedua itu di langkah kedua itu adalah setting terlebih dahulu. Iya, iya, iya. Gitu. Dan settingnya Nah, itu nanti itu adalah ada ke lingkungan juga ya, lingkungannya ya. Oke. Tadi sih masih tahu dulu pemantiknya apa Mas? Mesti tahu dulu pemantiknya Oh apa. iya, pemantiknya. Oke. Nah itu yang kita setting si pemantiknya jangan deket-deket sama dia gitu loh. Dan kalau mau Iya, iya. menginstal yang baru ya pemantik yang barunya mesti dibuat lebih dekat. Jadi kayak ada Oke. beberapa penelitian, cuman saya lupa waktu itu objeknya apa yang penelitiannya. Gampangnya gini deh, kita mau lari nih, cuman sepatu lari kita ada sepatu lari kita ada di lantai 2 masih di dalam box dan talinya belum diikat. Masih malas kan lari bawaannya gitu ya. Masih dibersihin dulu dan lain segala macam. Jadi bawaannya malas. Jadi yang mau kita install dipermudah, yang mau kita uninstall dipersulit, gampangnya sih gitu. Kayak saya waktu buka Facebook itu pemantiknya itu kan saya megang handphone. Jadi aware-nya adalah pagi dan pemantiknya kalau pagi-pagi saya pegang handphone. Jadi pagi-pagi saya pegang handphone tuh otomatis langsung buka Facebook. Alhasil tuh si handphone saya persulit gitu Mas. Yang tadinya deket tempat tidur jadi jauh dari tempat tidur. Gitu. Dan terus yang kedua saya lakukan adalah si Facebooknya tuh saya taruh dalam folder yang berlapis-lapis. Jadi kalau mau buka Facebook, kalau bukan benar-benar urgent nggak saya buka deh gitu ibaratnya kan, malas juga kan berlapis-lapis. Masukin folder ini, buka folder itu dan segala macam. Nah, ya atau kalau mau lebih enak lagi ya sinyalnya aja udah dimatiin. Kalau emang kita mau konsen. Makanya kalau saya jarang update Facebook, maaf ya. Ya karena emang lagi ngerjain sesuatu yang lain lagi. Kurang lebih gitu. Oke, itu di tahapan awal. Ini udah ada pertanyaan belum nih Mas? Ini teman-teman kalau mau nanya wis monggo lo ya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang ingin langsung bertanya. Nah, tapi Mas itu tadi kalau misalnya yang kita baru jauhi aja. Nah, kalau misalnya terlanjur udah sampai ke carving tadi ya, ketagihan atau kata Kak Maya tadi kecanduan. Nah, itu kan bukan sesuatu yang mudah gitu untuk diubah gitu kan. Bahkan kalau ibaratnya orang yang konteksnya adalah narkoba gitu atau yang perokok gitu kan tiba-tiba di stop gitu. Kalau yang narkoba kan bisa kayak step gitu ya. Atau kalau yang yang perokok bisa tiba-tiba wah mana nih gitu ya, atau marah-marah atau gimana gitu melampiaskan karena dia tidak bisa merokoknya tadi. Nah itu gimana tuh Mas kalau yang sudah sampai ke level tadi carving tadi? Oke. Iya. Kalau itu mesti memang maksudnya kalau udah mempengaruhi tubuh ya, fisiologisnya ya memang ada modifikasi zat juga di dalam tubuhnya. Nah, itu agak-agak lebih complicated sih Mas. Itu agak-agak lebih complicated gitu. Nah, bisa jadi memang yang itu terkoneksi sama fisiologisnya, bisa jadi terkoneksi sama pikiran-pikiran dia. Nah, kalau terkoneksi sama pikiran-pikiran dia tuh asumsi-asumsi yang kusut, saya bilang suka kusut gitu ya. Asumsi yang kusut di dalam kepalanya itu mesti dibenerin dulu. Contoh kayak misalkan ya tadi case-nya saya Facebook gitu ya. Kenapa buka Facebook? Ya soalnya saya kalau buka Facebook ngerasa dihargain kalau ngeliat likes dan lain segala macam. Nah, itu kan sebenarnya asumsi ya, which is itu asumsi belum tentu juga. Emang kalau orang like artinya yang kayak tadi saya sebut dan lain segala macam. Emang nggak ada cara lain apa untuk wujudin itu gitu loh. Jadi ya sebenarnya itu asumsi saya aja saya akan lebih dihargai kalau saya ngebuka Facebook misalkan. Itu asumsi saya aja. Ternyata nggak buka Facebook pun orang akan tetap menghargai kita lewat karya-karya kita di sisi-sisi yang lain. Jadi asumsi-asumsi yang kusut tadi mesti diberesin dulu sih Mas. Kalau emang serumit itu gitu ya. Atau juga sebenarnya craving, kecanduan itu kan pasti ada pemantiknya. Tadi makanya si pemantiknya masih dikenalin. Yes. Ibarat kata nih ada macomblangnya gitu loh, ada macomblangnya. Kalau macomblangnya nggak dijauhin, macomblangnya nempel kita terus kan, menyampaikan pesan-pesan cinta si kecanduan tadi. Betul. Jadi sama aja kayak teman saya tuh bilang, dia bilang gini Mas,
kalau lu kenapa ngerokok gitu kan, saya tanya kenapa kok ngerokok, dia ngerokok, katanya dia bilang udah mulai dari SMP dia ngerokok, terus kenapa harus ngerokok, terus kata dia ngerokok itu obat stres bro katanya. Jadi itu mungkin kayak gitu tadi secara fisiologis dengan pikirannya kalau dia nggak ngerokok jadinya stres gitu kali ya mas. Iya. Nah itu kan tadi ya ada asumsi yang perlu dilurusin tuh yang kusut-kusut tadi. Asumsi yang dilurusin. Nah mungkin juga bisa jadi udah sampai ke fisiologis, ada bagian otak yang emang udah terserang zat-zat rokok jadi muncul adiktif. Ya itu udah beda case lagi sih. Ini yang kita ngomongin kecanduan di bahasa Indonesia mungkin bukan kecanduan ya. Ada kecanduan adiktif dan ada kecanduan craving. Ini kecanduan yang craving aja mas. Cuman apa sih? Craving tuh jadi kepengen gitu. Apa sih? Kepengen. Kayak orang hamil tuh apa namanya? Ngidam. Ngidam gitu loh. Ngidam aja. Wah ini ada Mas Didik Dodo Prianto, Master Dodo. Nah, kurang lebih sih kayak gitu mas. Jadi, sorry maaf. Berarti mungkin kalau kecanduan itu adiktif ya, craving jatuhnya ngidam sih. Mungkin belum nyampe tahapnya kecanduan. Belum nyampe tahapan. Belum nyampe tahap candu ya. Oke mas, ini ada pertanyaan dulu nih coach dari Bun Kamahi. Mungkin nggak sih ketemu Q-nya apa atau cara menemukan Q gimana? Terus harus gimana kalau misalnya udah ketemu? Nah, ini pertanyaannya. Dari Bun Kamahi. Silakan, Coach. Dari Bun Kamahi. Ya, oke. Ini suara saya aman nggak, Mas? Aman. Suaranya aman jelas ya? kok. Aman. Oke. Sip. Iya, tadi soalnya ada biasa lambang muter-muter. Nah, oke. Sip, jadi, sorry, ini saya kok nggak bisa pencet. Ini udah saya pin pertanyaannya. Oh, ini makasih, udah ya, oke. Mungkin sih nggak ketemu Q-nya apa, tuh. Atau cara menemukan Q-nya gimana ya, oke. Mungkin nggak sih kalau nggak ketemu gitu ya. Kalau nggak ketemu, ya mungkin aja. Cuman nggak ketemu kan nggak berarti Q-nya nggak ada, gitu ya. Tinggal cara nemuinnya aja. Makanya, ya kalau di program yang saya buat itu kita bareng-bareng nanti kita pandu gimana caranya bisa nemuin si Q-nya itu tadi. Nah sebelum nemu Q tadi saya sebenarnya udah sempat jabarin atau cara menemukan Q gimana. Nah tadi sebelum nemu Q kita temuin when-nya dulu gitu. Ini Bun berarti ibu ya. Saya ibu dengan oke. Jadi sebelum ketemu Q-nya itu temuin when-nya dulu. Nah, di dalam when itu kita cari sebenarnya mana yang ngebuat kita jadi melakukan si habits buruk itu tadi. Kalau udah ketemu when, biasa udah deket banget sama Q-nya itu udah mungkin kalau rumah udah tinggal 5 atau 4 rumah setelah itu gitu, nggak jauh. Nah, jadi kita temuin when-nya, baru temuin Q-nya. Cara nemuin when-nya gimana? Kita biasanya bikin namanya habit scorecard itu bawa buku kecil aja kita nandain kapan sih kebiasaan buruk itu muncul, itu ditandain. Jadi setiap kebiasaan buruk itu muncul kita mulai sadar, catat tuh di buku tuh Mas Daniel atau teman-teman yang lain. Jadi misalkan ya tadi buka Facebook kapan, pas pagi baru bangun tidur, catat. Siang lagi mau istirahat, catat. Jadi segala sesuatu yang terkait sama bad habits itu muncul kita catat aja. Malam mulai evaluasi, itu akan sangat mempermudah. Jadi sebenarnya tahapan sadar diri tuh di situ sih, nemuin kapan aja sih itu si bad habits itu muncul, mulai menyadari. Terus kudu gimana mas? Atau cara menemukannya gimana ya tadi? Cara menemukannya itu kudu gimana tuh kalau apa ya? Kudu gimana kalau nggak ketemu, mungkin ya. Ya kalau nggak ketemu dicari lagi rumusannya tadi. Bawa catatan aja deh, gampangnya gitu ya. Bawa catatan aja. Kapan itu muncul, catat. Saran saya sih jangan di handphone. Kenapa? Niatnya mau nyatet malah jadi buka games, malah jadi buka Facebook, malah buka yang lain. Distract yang lain. Dan kan the power of distraction
gokil banget ya. Menurut penelitian, manusia kalau ke distraksi buat mulai lagi ke pekerjaan dia itu butuh 20 menit. Wih, ngeri loh, ngeri banget. Betul, betul, betul. Iya. Nanti kecanduan ngerokoknya hilang jadi kecanduan gadget, bahaya kan. Saran saya sih nggak catat di handphone. Saran saya sih nggak catat di handphone. Kalau mau catat di handphone, ya sinyalnya di pesawatin dulu lah, di airplane dulu, terus langsung masukin lagi. Gitu. Sip. Ada pertanyaan lagi nggak sih tadi, Mas? Belum ada lagi. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya, Bung Kamahi gitu ya. Oke, lanjut dulu aja Coach untuk yang SMA dan PT. Sorry. Tadi keputus di saya. Kenapa, Mas? Ya, halo. Oke. Ya. Ini saya udah ada lagi. Gambarnya udah ada lagi belum? Sudah. Emang agak patah-patah sih suaranya? Tadi. Sudah. Oke, sip. Ya, ini udah aman? Aman. Udah. Aman, oke. Sip, yowes, kita lanjut. Jangan catat di HP, siap. Iya, Bu, thank you. Yowes, kita lanjut lagi, Mas. Gimana? Ya, lanjut, silakan. Jadi tadi, tahapan SMA itu kan senantiasa melakukan aksi. Nah, ini kita masih tahu dulu. Betul. Rumus ngelakuin aksi, karena kebanyakan orang salah di sini. Kebanyakan orang salah. Salahnya adalah mereka pengen langsung sempurna, gitu, Mas. Jadi contoh ya, pengen nulis buku, terus kebiasaan apa yang dibangun? Menulis 5 halaman sehari. Waduh, gitu kan. Sakti sih gitu. Buat orang yang belum terbiasa nulis, langsung nulis 5 halaman sehari, sakti banget. Agak susah jujur aja gitu kan. Agak susah. Bukannya ngecilin atau gimana, tapi ya wes kalau emang waktunya panjang nggak apa-apa. Kadang dia nggak biasa nulis gitu, bahkan even satu paragraf juga enggak, terus dia tiba-tiba jebret pengen langsung ke 5 halaman. Nah, baiknya kalau di rumus perubahan itu ada sih orang-orang yang sukses gitu, ada. Cuman baiknya sebenarnya kalau di rumus perubahan itu ada namanya aturan 2 menit, Mas. Jadi, Mbak, ini aturan 2 menit. Nah, aturan 2 menit itu adalah habits yang mau kita install, kalau bisa jangan susah-susah. Habits yang simple aja, yang kalau dilakukan cukup 2 menit gitu. Nah, cuman catatannya adalah itu mesti terus-menerus diulang dan kamu lakuin pagi-pagi. Key point-nya di situ. Kita lakuin pagi-pagi dan terus-menerus diulang-ulang. Kecuali memang itu harus dikerjakan malam ya. Cuman adalah dilakukan pagi-pagi dan itu kita ulang-ulang terus di jam yang sama dengan quantity yang sama. Nah, biasanya sih nggak 2 menit banget. Kita 2 menit tuh udah ngerasa enak, malah lanjut dan lanjut jadi ketagihan. Intinya adalah pengulangannya, di pengulangannya. Jadi bukan di kuantitinya. Pada tahap awal ngebentuk habits loh. Nanti kalau udah kebentuk, teman-teman boleh naikin itu. Pada tahap awal sarannya sih jangan kejar perfect dulu. Karena kalau di quotes-nya itu gimana mau sempurna kalau ada aja belum. Nah, itu ibarat orang mau ngebangun lantai 2 tapi lantai 1-nya aja belum jadi. Benar. Terus kalau lebih sih kayak gitu. Jadi SMA itu kita melakukan aksi, cari aksi yang 2 menit aja. Oke. Nggak benar-benar 2 menit sih, itu cuman sebuah ini aja ya, cuman sebuah ungkapan. Nggak benar, ngejar perfect akhirnya nggak nulis-nulis, itu cuma sebuah ungkapan yang artinya lo adain dulu deh gitu, lo adain dulu yang emang lo bisa gimana, ada challenge-nya tapi rutin. Nah, karena yang mau dikejar itu pengulangannya, namanya juga habits ya. Yang mau dikejar itu adalah pengulangannya. Yang saya alamin sih kalau udah diulang-ulang gini loh, makin lama kita kerjain, level kesulitan hal tersebut tuh berkurang. Benar gak sih, Mas? Betul. Iya sih. Kayak saya baru nyoba lari gitu kan, kayaknya berat banget, teman, lama-kelamaan makin ringan. Nyoba mulai bikin konten dan lain segala macam, awal-awalnya berat tapi makin lama makin ringan. Makin lama makin ringan. Betul. Karena habits itu tadi.
Yes. Ini menarik ya. Ini cerita sedikit ya, bukan cerita Yes. sih, sharing. Ya, silakan. Charles Dangi gitu, Charles Dangi pelatih football di Amerika Mhm. itu ngebawa timnya bisa sampai nembus ke Super Bowl. Saya lupa ya, 8 kali berturut-turut kalau nggak salah tuh. 8 kali Oke. berturut, which is tim itu tadinya nggak pernah bisa tembus, Mas. Which is Mhm. tim itu tadinya nggak pernah bisa tembus dan akhirnya bisa tembus. Resepnya dia Mhm. apa? Resepnya dia cuma ngebangun habit. Membangun habit. Jadi menurut dia pemain dia itu bergerak terlalu lambat karena dia harus berpikir. Jadi gini Mhm. loh, orang kan kalau main bola gitu ya, gue mau persiapan nih bola lagi ada di gue, ibarat kata kan gitu tuh. Gue mau persiapan siapa ini, bingung dan lain segala macam. Nah, ketika dia berpikir gerakannya jadi lambat. Betul. Karena dia mikir dulu kan, dia mikir gerakannya Mhm. jadi lambat. Pas dia gerakannya lambat, bolanya kerebut sama lawan. Hmm. Nah, makanya Charles Dangi gimana ya caranya kurang lebih gitu ya. Cuman nggak tahu sih dia bukan orang Betawi juga kan. Gimana ya caranya supaya nggak kebanyakan mikir gitu. Iya, iya. Supaya nggak kebanyakan mikir gimana ya akhirnya dijadiin lah sebuah kebiasaan. Mhm. Jadi model latihannya kurang lebih kira-kira kamu akan gerak ke kanan kalau lawan udah mulai nginjek garis di mana garisnya. Jadi kayak gitu lah Mas. Terus Mhm. ngelempar pakai tangan mana, kekuatan tangannya kayak gimana, diulang-ulang terus sampai tangannya itu udah otomatis. Hmm. Matanya ngelihat kaki di situ, tangannya langsung gerak, ngelemparnya kapan, ngelihat temennya yang lagi lari, temennya juga lari ngelihat tangan si temennya yang mau ngelempar. Nah itu diulang-ulang sampai otomatis. Hmm. Nah, cuman kan Oke. kalau kayak gitu kebaca ya sama lawan, jadi dia nyiapin beberapa skema yang dibuat otomatis. Hmm. Sehingga gerakannya makin lama Dengan makin cepat ya makin pastinya. cepet karena nggak usah mikir gitu, karena nggak usah mikir otomatis. Jadi enaknya habit ya itu tadi nggak mikir. Betul, betul. Walaupun bahayanya habit juga itu karena kita nggak mikir, kita nggak tahu itu benar apa salah. Yes. Kayak main habit masuk rumah kan gitu, nggak mikir dulu nih rumah gue atau bukan gitu. Rumah orang bahaya juga kan. Tapi nggak sih, karena udah habit ya pasti masuknya ke rumah sendiri-sendiri juga. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Bun Hmm, Kam lagi, Coach. Contoh yang sedang disampaikan oleh Coach tadi, ini merupakan, ya. kalau di public speaking, merupakan bumbu atau penelitian. Itu ya sih, itu tadi yang bicara tadi Oh, tentang habit. iya ini kemarin nih, ini sharing saya di wajah baru public speaking. Ini ibu siapa bu? Aku lu nggak tahu nama Bun Hama. Oke, boleh Bunda Oke di oke. namanya. Saya nggak Oke. ngeh dengan nama Instagramnya gitu. Saya nggak ngeh dengan nama Instagramnya. Mm-mm. Kemarin saya sharing ini nih. Iya, iya, Jadi iya. di dalam public speaking itu ada daging, ada bumbu. Ini Betul, jadi betul. cerita ini juga di sini. Ada Iya. daging, ada bumbu. Mm-mm. Daging itu biar sedap. Nah, ini mungkin maksudnya gimana? Contoh yang sedang saya sampaikan ini kalau oh iya iya benar. Saya lagi ngasih bumbu dalam penjelasan saya dengan memberikan penelitian. Yes, jadi Oke. ketahuan. Iya. Gitu lah Mas Mm-mm. Daniel. Siap, siap. Oke. Mas Danielnya bingung tuh Bu, itu maksudnya Ya, apa? ya, ya. Oh, ini Masih ikut konteksnya kelas public saya speaking. Mas, Siap. Nanti masih kita ikut undang kelas lagi wajah baru public speaking. Mas Andra nih. Ya, kita undang lagi Mas Andra. Oke. Oke, Mas. Yuk. Lanjut untuk yang terakhir bicara tentang PT. Gimana Hmm, tuh? Setelah kita tadi oke. udah SMA. Iya. Nah, ya sebenarnya banyak tahapannya di SMA ya. Itu tadi saya cuma cerita overview-nya aja. Hmm. Terus tadi juga di setting lingkungan saya cuma cerita overview-nya aja. Yes. Ya PT saya juga coba jabarin overview dan apalah arti sebuah nama. Cuman kan kita jadi Yes. nggak kenal lagi nih siapa gitu kan. Oke oke. Bun Mm-mm. Hama ya oke. Tadi pertemuan otot. Nah saya coba rangkum sedikit ya pertemuan otot itu. Jadi kita men-setting belief yang tepat atau keyakinan yang tepat biar ngelakuin kegiatan itu jadi ringan gitu loh Mas. Oke. Yang namanya orang berotot kan ngangkat barang nggak seberat orang yang nggak ada ototnya. Kurang lebih kan kayak gitu tuh. Betul, betul. Karena sebenarnya dan ini apa sih kayak siklus yang muter-muter aja. Makin kita Mm-mm. laku kalau dengan belief yang tepat kita ngelakuin sesuatu jadi ringan gitu kan. Mm-mm. Karena udah ringan belief kita jadi makin kuat ternyata. Nah ini jadi Ya. kayak satu siklus loh. Contoh-contoh ya kayak misalkan
lari deh tadi. Mau lari tadinya berat, cuman kita setting keyakinan yang tepat. Lari ini akan ngebantu saya jadi lebih fit ketika saya memberikan public speaking dan lain segala macam. Nah, karena saya punya belief yang tepat, keyakinan yang tepat, akhirnya langkah saya untuk lari jadi lebih ringan. Yes. Nah, nggak taunya bonusnya nih, pas saya udah lari, belief saya nambah gitu loh. Belief saya tentang lari itu mudah jadi nambah. Belief larinya makin gede karena nambah tadi kan. Taruhlah tadinya cuma 6, habis lari belief saya jadi 7. Karena beliefnya 7, ringannya makin ringan lagi. Jadi makin lama ringan banget gitu loh, ringan banget. Makanya kan kadang kita suka ngomong, gimana sih caranya bikin materi gini-gini, gampang kok. Ya gampang karena udah biasa gitu. Kita makanya ringan. Makanya balik lagi kalau ada yang bilang susah ngadepin ini segala macam karena belum dijadiin habit. Makanya penting banget buat kita punya memprogram habit di era transformasi sekarang. Yes. Iya, betul. Karena kalau enggak kita akan terjebak dengan susah dan lain segala macam. Nggak mungkin. Ya iya, nggak mungkin karena belum kita biasain. Betul. Oke, jadi dari kebiasaan itu maka lalu kemudian menjadi tadi ya pertumbuhan otot-otot yang itu bisa dilakukan secara otomatis. Izin sambil minum ya. Oke ya, jadi buat teman-teman yang mungkin baru bergabung tadi ada 4 bicara tadi tentang transformasi kebiasaan. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah sadar diri, terus yang kedua ada SMP. Jadi ini jenjang pendidikan. Jadi kalau singkatannya Mas Andra ini tentang 4 tahapan transformasi diri itu tadi. Yang pertama adalah SD, SMP, SMA, dan PT ya. Nah, SD itu sadar diri, SMP itu setting memulai pembiasaan, SMA itu senantiasa membiasakan aksi, dan yang terakhir tadi PT adalah pertumbuhan otot. Oke, nah, tapi pertanyaannya kembali lagi ke yang di awal tadi, ini dilakukan seberapa sering atau seberapa lamakah keempat tahapan ini sehingga akhirnya ya tadi menjadi sebuah kebiasaan yang baru tadi, Mas? Oke. Ya, memang biasanya sih amannya di 21 hari gitu ya, Mas ya. 21 hari, oke. Amannya 21 hari. Saya nggak berhasil walaupun udah lakukan sama 1 hari terus oke, nggak suka lari. Iya. Mungkin ototnya jadinya belum disetting, Bu. Iya. Ya, tadi sih memang perlu gini dulu. Memang di awal perlu setting dulu ya. Habits yang mau kita bangun emang perlu nggak? Jangan-jangan cuma ngikut-ngikut orang doang. Betul. Kalau cuma ngikut-ikut orang doang ya jadinya nyapain kita kan. Iya. Ini lagi happening lari jadi ikutan lari. Ya seenggaknya kita nggak lari dari masalah doang gitu kan. Iya, benar. Oke, ya. Tapi ini bagus. Thank you, ini jadi insight juga teman-teman. Tadi ya pastiin kalau emang mau menginstall habit itu emang perlu buat kita install. Jangan cuma sekedar keren-kerenan aja. Nanti buang-buang bensin lah ibaratnya gitu. Iya. Nah, tadi amannya sih coba di 21 hari. Amannya 21. Ya. Coba di 21 hari. Nah, sebenarnya kunci yang paling penting itu gini. Kita masih punya komunitas baru, lingkungan baru yang ngebuat kita jadi yakin kita bisa ngelakuin itu. Betul. Karena ini ada ya susah gitu berubah kalau kitanya sendiri belum yakin. Nah biasanya kalau ada komunitas itu enak, udah bisa kok, lu tinggal coba lagi aja, itu gampang, tinggal kayak gini. Itu sangat ngangkat kita banget gitu. Makanya kan ada istilah temenan sama tukang pandai besi jadi bau besi, sama tukang minyak orang yang wangi jual parfum jadi bau parfum, minyak wangi jadi bau minyak wangi gitu ya. Betul. Nah, temenan sama Mas Daniel jadi kesempatan banyak ilmu kan gitu ya. Nah, itu benar banget. Jadi iya, selain 4 tahapan itu masih punya lingkungan yang mendukung. Makanya kalau yang saya bangun di program Your Habit itu kita ada lingkungan bareng. Kita ada lingkungan bareng yang emang saling support. Ayo bisa kok, kita masih tiap hari masih better, lebih baik. Walaupun cuma 1% lebih baik, cuman kan kalau 1% terus-terusan tiap hari gitu ya, setahun udah 365% lebih baik. Gitu loh. Oke. Jadi itu sih Mas, kalau ya 21 hari dan kita emang mesti punya komunitas yang tepat. Yang saya lagi pengen bangun di program itu, program Your Habits adalah komunitasnya.
Karena kalau Komunitas. ilmunya sebenarnya di googling banyak lah, di YouTube juga banyak, Betul. cuman kan ada komunitas, ada yang saling nguatin, Mm-mm. itu yang lebih penting. Sip, Oke, gitulah. sip. Oke, Coach. Thank you untuk sharing-sharingnya. Nggak kerasa kita sudah hampir 60 menit nih. Jadi buat Iya, teman-teman benar-benar. yang mungkin baru bergabung atau tadi ngikutin dari sejak awal, kita review lagi bahwa bicara tentang transformasi kebiasaan, mungkin kita perlu yang namanya, ada yang nyebutnya big why, ada yang nyebutnya strong why-nya gitu ya. Kenapa sih kita perlu melakukan sebuah kebiasaan baru itu, mau untuk apa gitu ya Coach ya. Nah, karena itu yang nanti Iya. akan membuat kita menjadi SD tadi, sadar diri gitu ya. Bicara tentang new normal hari ini, mungkin buat teman-teman yang nggak biasa pakai masker gitu, yang katanya, wah kalau pakai masker gimana napasnya, segala macam. Dan beberapa teman-teman yang biasa naik sepeda gitu ya, wah gue kalau naik sepeda pakai masker gimana gue bisa nafas gitu ya, karena ngos-ngosan gitu ya. Nah itu terus, tapi ini satu hal yang wajib dipakai bicara di era new normal, karena kalau enggak ya Cuman gimana sorry Mas, ceritanya. kalau kalau yang tadi, tapi beneran loh, kalau yang naik sepeda bahaya pakai masker sih Mas. Nah itu gimana tuh Mas? Naik sepeda malah bahaya. Ya nanti karena yang keluar malah karbon monoksida. Betul betul. Hati-hati juga ya, hati-hati juga, walaupun Iya memang mungkin karena habits aja, tapi itu bener sih, bener itu bahaya kalau benar naik ya. sepeda pakai masker itu bahaya. Saya Hmm. juga lari nggak pakai masker, Oke. cuman cari lingkungan yang emang masih bersih. Maksudnya ya coba lari di Oke. tempat yang nggak ada orang. Di rumah saya sih kosong, Nah, bukan di rumah ya, lari maksud di rumah. Di taman saya tuh kosong, jadi saya larinya di taman. Pas orang lewat, pakai lagi maskernya, diem dulu larinya. oh, Mungkin sih gitu-gitu. Itu setting oke. tadi sih, setting masuknya ya, masuknya ke setting. Settingnya ya, Hati-hati oke. juga, nggak asal diulang-ulang terus, ya settingnya mesti bener dulu. Mesti benar juga ya. Sip, Oke, berarti harus diperhatikan juga ekologisnya juga ya. bener-bener Mas, benar. Oke, thank you Coach untuk waktunya hari ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah gabung Mm, juga. Terima kasih. Mudah-mudahan jangan kapok Coach Andra. Nanti kita undang lagi next time untuk bicara tentang transformasi kebiasaan. Terima kasih Oke, Mas oke, Andra. sip. Eh, Oke. Mas Daniel, aku mau ada yang diumumin, boleh nggak? Ini masih ada waktu nggak sih kita? 30 detik lagi kayaknya nggak Wis, 30 keburu. detik lagi ya wis. Gini aja sih, ini aja, Eh, teman-teman bisa kalau mau terus belajar tentang habit, mampir di bit.ly/aha Bit.ly. habit. Aha habit, aha tuh Andra Hanindyo, Ah, habitnya itu grup WhatsApp yang saya bangun. Nanti insya Allah saya akan rutin sharing tentang habit di situ. Gitu aja sih. oke, sip. Nanti aku taruh di Mm-mm. description juga. Oke, thank you Mas Andra. Ah, Terima kasih. sama-sama, semoga bermanfaat ya. Oke.